Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang pajak atas penghasilan pegawai pemerintahan. Adapun kelompok 11 terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri, Dian Khofifah Eka Putri, ada Zunia Masita, Nur Uswatun Hasanah, dan Lailatul Naromi. Kemudian, untuk pokok pembahasan tentang pajak atas penghasilan pegawai pemerintahan, ada 4 yang akan kami bahas, yaitu yang pertama tentang pekerjaan dalam hubungan kerja, yang kedua time test dependent personal service, yang ketiga pemajakan atas penghasilan dari jabatan pemerintahan, dan yang terakhir pemajakan atas imbalan direktur. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman ikuti pembahasan berikut ini. Poin A. Pekerjaan dalam hubungan kerja. Hubungan kerja pada dasarnya adalah hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian di mana pihak kesatu buruh mengikat dirinya kepada pihak yang lain. Majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar uang. Kemudian, dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dengan demikian, jelaslah bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Yang kedua adalah upah dan gaji. Menurut Mulyadi, upah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana atau buruh. Upah dapat disimpulkan sebagai kompensasi yang dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan. Sedangkan gaji merupakan pembayaran jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer dan dibayarkan secara perceraian bulan. Yang ketiga adalah pekerja, buruh, karyawan, dan pegawai. Buruh, pekerja, tenaga kerja, atau karyawan pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan, baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau pengusaha ataupun majikan. Kemudian, pegawai berarti orang yang bekerja pada pemerintah, baik perusahaan dan sebagainya. Sedangkan karyawan merupakan orang yang bekerja pada suatu lembaga, baik kantor atau perusahaan dengan mendapatkan gaji atau upah. Pemakaian istilah tenaga kerja, pekerja, dan buruh harus dibedakan. Pengertian tenaga kerja lebih luas dari pekerja atau buruh, karena meliputi pegawai negeri, pekerja formal, pekerja informal, dan yang belum bekerja atau pengangguran. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja mengandung pengertian yang bersifat umum, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat. Lalu, istilah pekerja sendiri dalam praktik sering dipakai untuk menunjukkan status hubungan kerja seperti pekerja kontrak, pekerja tetap, dan sebagainya. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang time test dependent personal service atau tentang tes waktu. Untuk pengertian dari dependent personal service sendiri yaitu jasa-jasa yang dilakukan oleh orang pribadi atau OP secara terikat atau tidak bebas. Kemudian untuk perlakuan perpajakan dependent personal service, secara prinsip perlakuan perpajakannya bagi dependent personal service bahwa penghasilan yang berasal dari hubungan kerja akan dikenakan pajak di negara sendiri atau negara domisili atau negara tempat pekerjaan dilakukan. Kemudian untuk ketentuan perpajakan internasionalnya atas income from employment
Dependent personal service, penghasilan dari pekerjaan atau income from employment terdiri atas penghasilan diperoleh oleh para artis, termasuk olahragawan. Kemudian penghasilan direktur, ada juga penghasilan yang diperoleh oleh pegawai pemerintah, penghasilan yang diperoleh oleh para akademisi, penghasilan pelajar dan peserta magang, dan penghasilan yang diperoleh oleh para diplomat. Untuk ketentuan UN model atau Dependent Personal Service diatur dalam pasal 15 dan tabel time test Dependent Personal Service pengertiannya yaitu tes waktu dalam kaitan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja adalah jumlah hari di mana pekerja tersebut hadir secara fisik di suatu negara pihak pada persetujuan atau negara domisili sama atau melebihi jumlah hari yang disepakati. C. Pemajakan atas penghasilan dari jabatan pemerintahan. Yang pertama, honorarium bagi pejabat negara, PNS, anggota TNI, anggota Polri. Atas penghasilan berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD yang diterima oleh pejabat negara, PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan pensiunannya dikenakan pajak penghasilan pasal 21 bersifat final dengan tarif uraian. PNS golongan 1 dan golongan 2, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat Tamtama dan Bintara, dan pensiunannya. Tarif sebesar 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain. Uraian PNS golongan 3, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat perwira pertama dan pensiunannya. Tarif sebesar 5% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain. Uraian pejabat negara PNS golongan 4, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat perwira menengah dan perwira tinggi dan pensiunannya. Tarif sebesar 15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain. 2. Uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final. Tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon ditentukan sebagai berikut. Lapisan penghasilan kena pajak. Penghasilan dengan 50.000 tarif pajak 0%. Lapisan penghasilan kena pajak di atas 50.000 sampai dengan 100.000 tarif pajak 5%. Lapisan penghasilan kena pajak di atas 100.000 sampai dengan 500.000 tarif pajak 15%. Lapisan penghasilan kena pajak di atas 500.000 tarif pajak 25%. Tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua ditentukan sebagai berikut. Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50.000 tarif pajak 0. Lapisan penghasilan kena pajak di atas 50.000 tarif pajak 5%. D. Pemajakan atas imbalan direktur atau director fees. Untuk pemajakan atas imbalan direktur, pada prinsipnya umumnya hampir sama perlakuan perpajakannya antara OECD, model UN, dan P3B Indonesia. Dalam pemajakan atas imbalan direktur tersebut tidak diperlukan timer test karena berbeda dalam perlakuan perpajakannya, di mana pemajakan atas imbalan direktur tidak sama dengan pemajakan terhadap penghasilan dari pekerjaan bebas atau independent personal service atau dari pekerjaan dalam hubungan kerja dependent personal service. Dengan demikian, atas penghasilan yang diterima dari negara sumber dapat dikenakan pajak
di negara sumber tersebut tanpa memperhatikan berapa lama keberadaan direktur tersebut di negara sumber. Sekian materi dari kelompok 11, semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.